Oke, selamat siang Pak Budi Wicaksono. Yang Pak Imam, Gimana kabar hari ini, Pak Budi? Alhamdulillah sehat Oke, dan semangat nih. sudah siap ya menyampaikan materi di hari Ya, ini. Oke, baik. Tadi materi pertama juga luar biasa. Tentunya ini materi yang kedua ini dari Pak Budi Wicaksono ini tentunya juga nggak akan kalah menarik, ya kan, menambah inspiratif sekaligus menjadi penambah knowledge bagi kita semuanya. Oke, baik. baik kawan-kawan semuanya, ya kan, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Budi Wicaksono akan menyampaikan materi mengenai superior operation technology to produce excellent operational performance. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Budi Wicaksono. Terima kasih Pak Imam ya atas waktunya dan juga makasih pada panitia dan peserta Bertabi, Pak Rahman, Pak Tommy. Terima kasih atas waktunya untuk bisa sharing bersama dengan tim di Bertabi dan juga seluruh peserta yang sudah hadir ya. Mohon untuk uh, tadi kita di awal sudah pemanasan dengan Chris tadi biar di diminyakin dulu biar panas ya. Ini kita masuk ke sesi kedua ya. Sesi kedua sesuai dengan tema yang sudah ada begitu terkait bagaimana operation dan maintenance ya teknologi untuk bisa mendapatkan operational excellence atau performa yang luar biasa. Namun saat ini saya akan membahas terkait sisi operationnya ya. Jadi di mana di, di materi yang kita uh, bawakan adalah terkait dari sisi operationnya, operation teknologi. Next. Baik, pertama saya akan mencoba mengenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi Bukit Teknologi adalah part of Bukit Makmur ya. Jadi yang tadi seperti yang sampaikan Pak Imam di awal, yang kita tahu Bukit Makmur adalah BUMA, begitu yang sudah established duluan. Nah ini di mana di tahun ini di 2022 ini memulai chapter baru terkait bidang digital dan teknologi. Jadi perusahaan teknologi yang mensupport untuk di area mining ya, tidak hanya di Buma, kita juga akan coba bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya di pertambangan. Next. Kemudian sebagai visi dan misi terkait yang visi ya, ini adalah menjadi promotor ya, untuk membantu menggerakkan industri pertambangan dengan menciptakan value-value baru ya, karena saya dengan semangat di Bukit Teknologi ataupun semangat di industri pertambangan saat ini ya, kalau kita lihat kalau saya secara pribadi sudah harusnya tidak ada terlalu banyak terkait kompetitif di dalam negeri seperti tadi bilang Pak Rohman, kita mengembangkan ini ya semuanya untuk nusa dan bangsa kira-kira gitu kan ya. Jadi harapannya di era saat ini adalah era yang kolaborasi di mana antar penyedia jasa ataupun antar main owner ya, pemilik kedua KB itu juga saling benchmark, kemudian saling bahu membahu, itu pun sama harusnya di level operator mining service juga sama harapannya, karena kolamnya tuh harusnya kita sudah expand kolamnya, nggak di Indonesia aja harusnya gitu. Tapi harus sudah overseas gitu. Sekaligus untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia yang kita tahu juga sendiri saat ini juga masuk di 20 ya, sudah salah satu kekuatan besar ya di dunia kira-kira begitu. Kemudian secara misi kita menjadi lever atau kunci pengungkit ya di seluruh fungsi. Jadi di Bukit Teknologi ini kita ada empat pilar di mana di operation engineering, maintenance, people dan safety, yang keempatnya ini memiliki value untuk menambahkan efisiensi maupun secara keselamatan untuk untuk membantu di industri pertambangan. Next.
Di slide kami kita bagi 3 ya terkait operation teknologi. Namun di 2 slide awal ini kita akan lebih menjelaskan sedikit step back ya, atau sedikit mundur sedikit. Kita pengen lihat apa sih sebetulnya urgensinya. Kemudian yang kedua nanti kita akan lihat adopsinya bagaimana sih di tambang gitu ya, dan juga di Indonesia, dan apa sih kunci suksesnya. Kemudian baru ketiga kita akan membicarakan terkait operasional teknologi, tapi secara general, karena kan berbeda-beda karakteristiknya yang apa namanya terkait operation teknologi itu bisa saja di beberapa karakteristik tambang itu akan berbeda-beda. Namun saya akan membahas secara general dan bagaimana kita memprioritaskannya seperti itu. Baik, yang pertama kita terkait apa sih yang menjadi urgensi ya? Kenapa kita membutuhkan dan apa sih yang menjadi driver utama dalam digital transformasi di pertambangan? Karena tantangan ke depannya. Next. Jadi ada 2 ya. Yang pertama terkait business sustainability. Kita tahu dalam 1 atau 2 dekade ini bisnis di komoditas ya ataupun di tambang, terutama di batu bara yang secara dominan atau secara volume di Indonesia itu kan paling besar, dan alat-alat kita yang bergerak di situ juga paling besar gitu ya. Seperti roller coaster apa namanya harga batu bara. Nah kalau sekarang sih nggak kerasa karena masih di angka yang sungguh luar biasa di 300 sampai 400 dolar ya per tonnya. Tapi kita pernah juga merasakan di angka 40 ataupun 50 dolar per tonnya, dan itu apa namanya membutuhkan membutuhkan tingkat agility atau tingkat bagaimana kita ngatur organisasi kita ini untuk tetap bisa sustain gitu. Nah kalau kita di saat kondisi sekarang justru itu juga bisa dimanfaatkan, tidak hanya memanfaatkan peluang harganya tinggi, tapi bisa efisiensi setinggi mungkin untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal, kira-kira begitu. Nah, dengan teknologi atau digital transformasi, semua data bisa kita dapatkan real time ya saat ini, real time, dan juga itu membantu untuk bisa kita dapat data yang tepat dan data yang cepat ya, tepat dan cepat untuk bisa untuk jadi respon, kira-kira begitu kan. Karena semakin cepat dapat data akan semakin cepat juga kita akan mengimprove atau dapat efisiensi yang lebih. Seperti yang disampaikan Pak Wan tadi, kita akan cepat dapat data, semakin bisa cepat faster atau 66% kalau tadi lebih cepat ya untuk mengimprove kira-kira gitu. Kemudian yang kedua terkait environment sustainability. Kita tahu bahwa dunia saat ini juga climate change ya. Beberapa pertemuan sudah dilaksanakan untuk membahas hal tersebut, termasuk kayak secara level dunia ada COP26 yang membahas kelanjutan dari Paris Agreement terkait enviro ya, membahas climate change. Kemudian juga sudah turun ke level governance di Indonesia ya, di Indonesia kita sudah tahu ada harmonisasi pajak, undang-undang harmonisasi pajak yang kalau kita baca detail di dalamnya itu sudah mulai masuk ada carbon tax, walaupun masih general sifatnya ya. Carbon tax sudah mulai masuk di situ. Dan tahun ini seharusnya sudah mulai ada lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh negara untuk bisa mengakses karbon, supaya nanti ke depannya carbon tax itu bisa diterapkan, walaupun mungkin nanti bertahap ya, mungkin dari area PLTU kemudian baru ke tambang, masuk ke tambang, tapi ke depan itu pasti ke situ. Kemudian kita juga tahu dari enviro kita ada kenal namanya ESG ya, yang jadi buzzword mungkin di tahun belakangan ini jadi buzzword ya, ESG. ESG itu juga enviro, sosial dan governance yang baik ya, di mana semua sekarang sudah ngacu ke sana. Kalau investor sudah melihatnya ke situ, ada ESG Index namanya. Nah itu investor akan memberikan investasinya tergantung dari ESG-nya, kira-kira begitu. Nah, ya kalau bapak-bapak tahu juga beberapa tambang atau pemilik tambang saat ini juga sudah diputus ya hubungan kerjasamanya dengan beberapa bank gitu ya yang sudah melihat ke arah sini gitu. Nah ini yang dan ke depan akan semakin krusial
di area funding begitu. Nah, ini yang perlu menjadi antisipasi. Dan digitalisasi juga akan bisa membantu Bapak-Bapak bisa tahu datanya di mana, karbon-karbon yang perlu Bapak perhatikan, atau di safety seperti apa begitu ya. Kalau di sosialnya kan safety termasuk dalam bagian sosialnya. Kalau di bagian maintenance itu di environnya juga masuk, tidak hanya terkait karbon, tapi juga 3R ya, reduce, reuse, recycle. Jadi ini adalah comprehensive package yang ESG ini untuk kita harus dukung di perusahaan atau organisasi masing-masing. Dua hal ini adalah yang menjadi urgensi menurut saya untuk tantangan di depan. Jadi sebelum masuk ke area operasional, sebenarnya teknologi yang kita butuhkan di area tambang adalah untuk mendukung organisasi kita supaya tetap sustain di area bisnis maupun di environnya. Next. Nah, kemudian kita lihat bagaimana di Indonesia nih digital adoption-nya. Melek teknologinya mungkin banyak ya, ibu-ibu udah lihat, udah pakai Shopee, udah pakai Facebook, itu udah bagus gitu ya. Tapi bagaimana di tambang, adopsi tambang terkait digital bagaimana? Next. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan industri-industri yang lain ya, industri yang lain itu seperti yang saya bilang tadi, entertainment ya, Facebook, media sosial itu menjadi yang paling duluan. Tourism ada Traveloka, ada Agoda, Airbnb, macam-macam ya. Sampai ke financial services dan retail yang serta logistik, yang dimana kita sekarang sudah tahu ada Gojek, ada Grab ya, di sana ada retail, di situ ada Tokopedia, ada Shopee, seperti yang saya bilang, dari retail sudah masuk ke digital. Finance apalagi? Kita dari mulai, saya pernah ngalamin ngantri di bank, cuman ngambil simpedes itu mungkin bisa 2 jam, cuma ngambil duit yang nggak seberapa. Sekarang mulai diajarin pakai ATM, terus sudah masuk ke dalam e-banking kan ya. Yang lama-lama makin kesini Bapak-bapak atau Ibu perhatikan, makin nggak ada nggak ada bentuk fisik lagi terkait kantor cabang. Ya, makin sedikit kantor cabang bank itu. Kalau kita lihat Bank Jago sampai saat ini bahkan buka rekening juga nggak perlu ke kantornya gitu, atau BCA ya, BCA sudah mulai juga untuk buka rekening ya verifikasinya hanya kedip mata, kedip kanan kiri, ketawa sambil pegang KTP kan, kira-kira gitu ya verifikasi. Nah, di tambang kita memang agak ketinggalan ya, karena adopsinya kita di tambang ini challenge yang paling besar dari infrastruktur ya, networking atau sinyal, kemudian beberapa hardware yang mendukung itu. Cuman itu di dekade yang lalu itu harusnya ini pelan-pelan sudah mulai secara competitiveness price hardware-nya sudah mulai membaik. Harusnya ini sudah memulai untuk bisa kita dorong ke sana, karena tambang sekarang sudah pakai WiFi, di mana-mana sudah bisa pakai WiFi, tidak hanya menggunakan sinyal 4G dan lain-lainnya. Nah, itu yang yang menjadi faktor kunci untuk kita bisa maju dan berkembang. Next. Kemudian untuk terkait di tambang, sebetulnya digital itu diperlukan untuk apa sih? Itu kan apa sih? Sesuai dengan keinginan atau desire seluruh pemangku kepentingan atau CEO dan C-level di setiap perusahaan tambang ini, sebetulnya yang dibutuhkan hanya 3. Yang pertama terkait efisiensi dan productivity, baik itu secara operasional dan maintenance. Yang kedua pastinya terkait safety ya, yang paling sering adalah fatigue prevention, kemudian collision, karena kita tahu alat yang bergerak di tambang itu yang paling banyak ya dump truck, ya, pastinya itu. Kemudian terkait slope. Ketiga terkait engineering acceleration, bagaimana dapat data lebih cepat, survei ataupun optimisasi menghitung tambangnya. Next. Lalu terkait kesuksesan, sebetulnya ada 2 slide. Ini yang pertama adalah terkait bagaimana kalau kita pengen sukses dalam transformasi digital, tidak hanya fancy atau tidak hanya teknologi itu hanya ya kayak kita pakai HP ya. Mungkin ada yang pakai iPhone, sudah iPhone 13 atau 14 Max, ataupun Samsung yang sudah lipat-lipat itu, cuman yang dipakai cuman WhatsApp ya, WhatsApp dan media sosial saja.
Nah, ini yang kita hindari begitu ya. Maka dari itu apa yang kita digitalkan gitu harus memberikan yang pertama adalah punya valid business case ya, atau punya valid ini benefitnya kemana gitu. Kalau kita pakai teknologi itu tidak hanya untuk fancy saja. Oh, perusahaan A atau B atau C sudah digitalisasi tapi benefitnya apa? Nah, itu yang lupa. Nah, ini harapannya di depan harusnya di state untuk yang lebih clear bagaimana kita mengukurnya dan sebetulnya punya basic need-nya apa, gitu. Kebutuhan utamanya apa, itu harus di-define di awal sehingga kita punya benefit yang benar, yang lurus jalannya sehingga ini menjadi sukses kira-kira begitu. Yang kedua adalah terkait bagaimana kita mendeliver perubahan itu, karena memang kita ngomong kita bekerja dengan orang ya, dengan ribuan orang mungkin di tempat bapak-bapak sekalian dan ibu. Nah ini how to we deliver the change itu penting, step by step, bagaimana strateginya, bagaimana kita mengukurnya, bagaimana kita mengorganisasikan, bagaimana semua itu dirangkum menjadi satu dalam bentuk change management yang tepat dan terukur. Ini yang penting. Kemudian yang ketiga terkait kompetensi preparation, karena di beberapa teknologi itu membutuhkan keterampilan atau pengetahuan, sehingga itu juga perlu disampaikan dulu di awal gitu. Jangan sampai kayak pesawat 737 Max ya, ada perubahan tapi tidak dimasukkan ke dalam SOP-nya, sehingga kompetensinya nggak tahu, si pelakunya nggak tahu. Nah ini yang juga harus disiapkan. Ini terkait yang bagaimana menyiapkan digital transformasi yang sukses di depan ya, ini slide yang pertama. Kemudian yang kedua, next. Nah, digital transformation nggak mungkin sukses kalau nggak ada tiga ini ya. Ada people, ada proses, ada teknologi. Jadi teknologi hanya membantu mengotomasi proses yang dimana itu dibutuhkan untuk karena manusia punya keterbatasan dan mesin bisa lebih cepat ya, dan juga manusia juga punya human error ya, dan tidak konsisten gitu. Nah ini yang dibantu oleh teknologi. Kalau kita lihat sebelah kanan bawah ya, ada kotak ya. Kotak yang di dalam adalah human capability ya, yang di luar itu bisa mesin ya atau AI yang membantu, itu lebih besar kapasitasnya, berkali-kali lipat dari manusia. Itu yang secara waktu itu bisa lebih cepat, bagaimana menghitung itu bisa lebih cepat dan membantu di sana. Namun hanya teknologi dan proses tidak akan bisa berjalan jika inovasi, kemudian juga bagaimana orangnya itu berperforma itu juga tidak diukur dengan baik. Jadi harus diukur. Next. Kemudian, ini kita sudah masuk ke area operation ya, operation excellence. Teknologi apa yang dibutuhkan untuk operation excellence. Next. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan terkait saya memberi judul digital operation rasional. Maksudnya seperti yang saya sampaikan bahwa digital teknologi itu tidak hanya digunakan untuk fancy-fancy. Nah, kalau kita lihat di kiri yang hijau ya, yang gede tulisannya. Every other day I open the paper and read about some fancy new technology. Jadi ada orang yang baca ada paper atau jurnal yang mungkin di luar sana banyak teknologi yang tiba-tiba ada driverless truck, ada trains, ada autonomous, dan ada drones yang macam-macam. Gitu. Tapi tidak semua organisasi memiliki budget ataupun arah yang sama ya ke sana. Ya. Dan kita harus tahu bahwa investasi ke teknologi itu akan berimpact apa ke bisnis atau organisasi yang kita punya gitu ya. Nah ini yang penting gitu. Sehingga kita perlu bersikap rasional, tidak melihat teknologi itu sebagai barang yang bisa membantu semuanya, tapi kita harus bisa klasifikasikan kira-kira gitu ya. Jadi kalau di area operation ini saya ngambil dari
Deloitte ya, ada 6 besaran ya, 6 besaran yang di kotak, yang di abu-abu. Jadi ada automation and remote operation, ini lebih banyak autonomous, kemudian fleet management system, use case yang seperti itu ada di dalam sini. Banyak sekali yang mungkin tidak bisa saya jelaskan detail, tapi gambarannya adalah seperti itu ya. Automation-nya di sana kalau ditambah. ROC di situ juga. Kemudian real time data capture ini lebih banyak IoT ya, IoT di heavy equipment ataupun IoT yang di beberapa operation area ya, contoh kayak di radar ya, radar ataupun weather control, banyak ya IoT yang use case-nya di situ terkait data capture. Kemudian yang ketiga terkait short interval control ya. Jadi kalau saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan di pertambangan itu sebetulnya apa yang dipengenin untuk efisiensi dan productivity. Karena yang pertama dipengenin adalah itu kan kira-kira gitu yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah efisiensi dan productivity pasti loh. Pengen untuk organisasinya kira-kira gitu. Nah, ini short interval control, dari namanya aja short ya, short interval. Jadi jangka pendek, cepat update, cepat dapat update-nya untuk bisa ngontrol, kira-kira begitu. Dan ini banyak banget visualisasi, dashboard, dan lain-lain yang dibantu oleh advanced analytics, kira-kira gitu. Dan yang teknologinya semua di situ. Kemudian keempat terkait simulasi atau prediksi. Nah, ini lebih advance lagi, yang mana ini biasanya kayak software di engineering ya, yang mana mereka memberikan simulasi dan juga prediksi. Kemudian yang kelima terkait integrated data platform, jadi semuanya dikumpulin di situ, semuanya terintegrasi, membuat platform yang semuanya bisa terintegrasi. Keenam terkait network connectivity, yang biasanya terkait hardware yang mendukung ya terkait infrastruktur yang tadi saya ceritakan. Jadi 6 sebetulnya yang diklasifikasikan yang mendukung untuk operasional teknologi. Ya, kalau kita ngomong detail terkait sisi operasional yang berhubungan dengan sisi maintenance, pastinya ya operator behavior yang bisa juga ditangkap di IoT dan juga bisa dicek yang nanti bisa dihubungkan dengan integrated data platform dan juga short interval control supaya kita tahu siapa yang, karena orang itu kan karakternya berpola dan itu bisa kita pelajari dan kita bisa tindak lanjuti kira-kira gitu. Jadi ya neutral costing, pengoperasian unit yang nggak benar, kemudian lokasi jalan yang kurang bagus untuk yang nantinya merusak chassis HD ataupun yang lain, itu akhirnya saling berhubungan antara operation dan juga maintenance. Next, ini adalah slide terakhir yang terkait prioritize. Kalau kita sudah tahu rasionalnya apa saja, kita sudah identifikasi tadi dalam klasifikasi 6 besaran yang di dalamnya mungkin banyak sub-subnya, yang kita belajar untuk memprioritaskan. Jadi kita buat grafik ya atau kuadran, jadi antara apakah produk itu memiliki value untuk kita dan juga apakah produk itu visible untuk kita taruh di organisasi kita. Ini ada detail yang harus diisi di kiri bawah itu, apakah itu secara value, apakah itu bisa mengincrease productivity, apakah itu bisa reduce capex atau OPEX dan lain-lain gitu ya. Secara opportunity atau visibility, apakah itu secara lama cost bagaimana, secara waktu bagaimana, secara business change bagaimana. Jadi itu dipelajari gitu, sehingga kita bisa tahu nanti kuadran, kita bisa masukkan ke kuadran 6 bagian tadi, itu kita masukkan ke kuadran itu, kita secara organisasi di mana yang dibutuhkan. Ini satu contoh yang sebelah kanan itu adalah ternyata di satu organisasi ada yang butuhnya banyaknya di short interval control karena pengen hal-hal yang konkret kira-kira gitu. Kalau drones hanya dipakai untuk mengambil data saja, tapi secara value-nya hanya kecepatan misalnya. Tapi yang short interval control dia bisa tahu cepat, dia bisa improve cepat. Ini yang menjadi value-nya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini adalah salah satu case dan salah satu contoh bagaimana kita memprioritaskan teknologi. Jadi bisa jadi di suatu organisasi tertentu bukan short interval control, tapi yang lain ya bisa jadi, karena
setiap organisasi memiliki karakteristik atau arah yang berbeda-beda, kira-kira begitu ya. Nah, disesuaikan juga dengan skala organisasi tersebut. Nah, ini yang yang ingin coba saya sharing Bapak dan Ibu sekalian di sore hari ini. Harapannya ini juga memberikan pengetahuan yang baru begitu ya Bapak dan Ibu, dan bisa memprioritaskan apa digital yang cocok untuk organisasinya. Dan kami juga sangat senang sekali bisa sharing, dan juga harapannya bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan nantinya, kita bisa diskusi lebih banyak. Saya kembali.